Nah, Itu halo, itu Kak. banyak penonton sudah masuk. Assalamualaikum. Antum sibuk memperkenalkan diri. Penonton menyapa antum kan. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Waalaikumsalam penonton, jangan bersedih karena tidak disapa oleh artis terkenal seperti saya ya. Mohon Waduh, maaf. sepertinya saya memerlukan Woi. kantong plastik. Kak, ini kakak boleh Ya, memperkenalkan diri dong ke penonton. saya. Ya, Iya. perkenalkan teman-teman. Assalamualaikum. Nama kakak itu Amda Magiasa. Kemudian kakak tinggal di Banjarmasin. Status alhamdulillah sudah ada yang memiliki. Masya Allah. Nah, Kak, di sini saya manggilnya Kak Amda ya. Yap, Siap. Kak Amda nih, kan kita udah hadir semua nih, penonton udah ready nih 36. Saya ya. doakan penontonnya tidak turun naik apalagi turun Amin. terus. Nah, Amin ya tetap rabbal stay. alamin. Semoga tambah banyak, semoga tidak ada yang menyesal telah masuk room ini, semoga tidak ada yang tersesat masuk room ini. Amin. Amin. Nah, Delay nah, kah anunya suaranya? enggak, dikit sih, Enggak. enggak apa-apa Itu lah. apa tuh penonton apa itu sepertinya Langsung aja, sangat ya udah. oke, Kepada Kak siap. Amda, silakan untuk memberikan kata pengantar kepada kita semua. Baik, penontonnya sudah siap atau belum? Kopi sudah siap, air putih sudah siap. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman sahabat teman surga, teman-teman dari Pemuda Bismillah dan siapapun teman-teman yang ada di situ, yang ada dimanapun. Kak Amda kurang ke tengah. Sepertinya saya sudah ada di tengah ruangan. Kurang di tengah mana lagi ini? Baik, alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini, pada malam yang menggembirakan ini, pertama ini juga adalah malam nisfu Sya'ban, iyalah, bener? Siap, betul. Makanya antum pakai baju itu ya? Biasanya Tasbih. bajunya urakan atau gimana? Ya, Hijrah, alhamdulillah. Oh, hijrah, tema ya, saya tema. Baik, alhamdulillah. Mari kita sama-sama panjatkan pertama-tama puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dialah sang pemilik alam semesta yang telah menciptakan kita beserta nikmat yang mungkin kita tidak dapat mengungkapkannya dengan kata-kata bila dihitung semua. Salawat serta salam semoga kita senantiasa selalu sampaikan pada dia sang tauladan baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga beliau, sahabatnya dan segenap pengikutnya hingga akhir zaman. Dan semoga kita semua termasuk orang yang kelak di akhir zaman mendapatkan syafaat darinya. Amin ya robbal. Amin. Ya sudah, alhamdulillah itu pembukaan dari kakak Mas Bilal. Nah, gitu dong, bener. Nah, bagi penonton teman surga tetap semangat. Di sini kita mengambil tema Finding the Direction of Life. Yep, Artinya apa, Kak Amda? Direction of Life. Artinya artinya menemukan direction of life. Arah hidup. Arah kehidupan, ya benar. Anda bingung, kakak bingung kenapa temanya harus pakai bahasa Inggris. Perjuangan teman-teman teman surga itu untuk bisa memahami temanya aja sepertinya sangat berat, apalagi materinya. Woi. biar keren aja gitu. Pakai bahasa Inggris biar gaul. Oke, siap. Gimana jadi Bilal? Nah, Ana ini jadi sebelum masuk sini itu searching dulu di translate. Finding direction of life tuh tadi barusan searching tuh artinya menemukan arah hidup. Betul, menemukan arah hidup. Saya sebagai pemuda yang tidak lolos SNMPTN hari ini gitu. Itu apa sih maknanya, Kak? Saya tidak mengerti apa sih maksudnya itu. Bisa jelaskan bagaimana? Menemukan arah hidup. Baik, sahabat-sahabat, teman-teman semuanya, sebelum kakak mulai ngobrol atau kita sama-sama ngomong tentang menemukan arah hidup, mari kita sama-sama mencoba untuk memikirkan tentang apa sih sebenarnya keinginan terbesar kita gitu dalam hidup. Yang dengan keinginan itu, hidup kita itu penuh dengan perjuangan, yang dengan keinginan itu
kita itu tahu apa yang harus kita korbankan, dan dengan keinginan itu kita tahu apa yang harus kita kesampingkan. Uh, Wih, jangan kaget bro. keren, keren, keren. Itu baru, ya maksud kakak sebelum kita mulai bahas itu, kakak pengen bertanya sama teman-teman semuanya yang ada di sini, baik itu yang ada di media online ini, termasuk sama hostnya nih, Bilal. Ya, siap. Kira-kira kalau kakak boleh tanya, kira-kira kalau kakak tanya keinginan terbesar Bilal, yang Bilal ingin capai selama Bilal masih hidup ini apa? Masuk surganya Allah. Masuk surganya Allah. Surganya Allah. Keinginan terbesar Bilal adalah ingin masuk surganya Allah. Allah. Kalau teman-teman boleh ditulis di komen. Siapa tahu dengan kita menulis itu nanti teman-teman yang tempatnya berada jauh mungkin bisa saling mendoakan dan semoga Allah mengabulkan permohonan dan harapan. Amin, 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 amin. Ya, tentang keinginan terbesar dalam hidup kita. Kalau kata Bilal itu pengen masuk surga. Kalau kakak boleh katakan, kalau misalnya kita itu pengen masuk surga, itu adalah keinginan yang mungkin diinginkan oleh orang-orang yang dekat dengan kajian-kajian keislaman. Kalau menurut Bilal, kalau misal ditanyakan sama teman-teman umumnya di sekolah, kira-kira menurut Bilal, mayoritas pengennya cita-citanya apa? Paling ranking 1. Ranking? 1. Atau apalagi misalnya lah, Masuk bisa univ negeri. Univ negeri, ya itu kan umumnya, berarti itu maksud kakak umumnya yang menjadi keinginan terbesar siswa sekarang, karena kan penonton kita banyak dari sekolah. Yang namanya tujuan, keinginan terbesar itu nanti itu akan menjadi tempat akhir dari perjalanan hidup kita. Nah, kalau menurut Bilal sekarang itu berada di jalan yang sesuai dengan yang Bilal harapkan atau enggak? Kalau saya sih, menurut saya belum. Kenapa jadi belum? Karena saya merasa tuh iman saya tuh selalu naik turun, Kak. Selalu naik turun, oke. Iya. Kalau kita itu ngobrolin tentang arah hidup, itu pasti nggak lepas dari yang namanya tujuan. Betul? Jadi misalnya contoh, ini Bilal mau naik mau naik sepeda motor. Terus Bilal itu ternyata ditanya sama naik sepeda motor, naik ojek. Terus ditanya sama tukang ojeknya, "Dek mau kemana?" "Kemana aja Pak, yang penting bisa sampai ke tujuan." Emang tujuannya mana? Kan nggak tahu. Nah, oh iya, nggak jelas ya. Nggak jelas ya. Nah, makanya salah satu atau bahkan satu-satunya cara agar kita tahu sebenarnya kapan kita itu bisa dikatakan salah arah, kapan kita bisa dikatakan kita tuh nggak punya tujuan hidup, terombang-ambing, kalau kita tuh nggak menetapkan akhir dari perjalanan hidup kita itu apa. Kalau tadi misalnya yang dia punya cita-cita, Kak, saya pengen nanti kalau saya sudah lulus sekolah, saya pengen nanti menjadi orang yang kuliah di universitas terkenal misalnya. Itu adalah titik akhir perjalanan hidupnya. Pertanyaannya, kalau kakak boleh tanya, kira-kira kalau dia sudah mencapai keinginan itu, alias sudah bisa sampai ke universitas terkenal itu, kira-kira hidupnya sudah selesai atau belum? Belum, masih panjang. Masih panjang. Berarti dia harus terus melanjutkan perjalanan hidupnya. Iya kan? Yang berarti apa? Berarti dia harus kembali menentukan apa yang ingin dia capai dalam hidupnya. Nah, kalau ternyata hidup itu terus berlanjut, maka kalau orang itu menetapkan tujuan asal-asalan, kayak tadi misalnya, dia misalnya sekedar menaruh tujuan akhir hidupnya itu hanya untuk meraih misalnya masuk kampus ternama. Kalau kampus ternama sudah tercapai, setelah itu hidupnya pasti terombang-ambing karena dia tidak punya tujuan lagi yang dicapai. Kayak tadi, kayak Bilal yang naik ojek, terserah mau kemana aja. Nah, kalau misalnya sekarang kakak tanya, kalau ternyata tujuan hidupnya sudah jelas, yaitu untuk misalnya masuk universitas, kemudian atau ada yang pengen jadi dokter. Kira-kira kalau yang pengen jadi dokter, terus dia ternyata milih masuk kampus mesin industri misalnya. Menurut Bilal nyambung atau enggak? Enggak, jauh dari tujuan pasti.
jauh dari tujuan. Nah, bisa kita katakan orang yang seperti itu dia sedang salah jalan. Kenapa? Karena dia taruh tujuannya itu untuk jadi dokter, tapi jalan yang dia tempuh itu malah masuk kampus mesin industri. Jadi kesimpulan pertama, kalau kita bisa katakan orang yang punya arah tujuan itu adalah orang yang punya arah kehidupan itu adalah orang yang sudah tahu tujuan akhir dia itu mau ditaruh di mana. Nah, kalau dia sudah tahu taruh tujuan akhir hidupnya di mana, yang dia harus lakukan berikutnya apa? Tinggal menjalani jalan untuk menuju ke tujuan akhir itu. Itu mungkin yang awalan dari kakak bilang. Siap. Baru awal udah keren banget ya, Kak. Udah kepanjangan ya, itu ada yang tidur, kayaknya ada yang sudah di sarang laba-laba gitu ya, enggak ya? Lama sekali ini penjelasannya. Ini kita masih banyak waktunya, masih jam 8 lewat dikit lah. Oke, siap. Nah, dari penjelasan tadi, teman-teman nih, apa sih yang kita dapat tadi? Yang pertama, kita tuh harus menetapkan tujuan. Dan ketika tujuan itu telah sampai, kita mau ngapain lagi? Tinggal dijalani. Tinggal jalani. Berarti kalau bisa nih, kalau dari Anas sendiri yang dapat ya. Oke, siap. Di sini kita itu harus menetapkan tujuan yang enggak kacang-kacang banget. Jadi harus yang wow gitu. Harus yang wow. Karena hidup kita cuma satu kali. Nah, betul. Nah, Kak, selain itu, apa sih yang bisa kita pelajari dari makna finding direction of life ini? Nah, itu yang pertama yang harus kita pahami. Jadi bagi mereka yang misalnya hari ini kita kembali ke refleksikan atau kita renungkan ke diri kita, bagi yang ngerasa, ternyata Kak, sepertinya saya termasuk yang orang yang hidupnya nggak jelas. Orang yang hidupnya jelas tuh, dia tuh orang yang tahu apa yang harus dia perjuangkan. Orang yang hidupnya jelas itu, dia tahu apa aja yang mesti dia korbankan untuk mencapai tujuannya. Dan orang yang hidupnya jelas itu, dia tahu apa-apa saja yang nggak penting bagi dirinya yang harus dia kesampingkan. Oleh karenanya, bagi kawan-kawan, kalau kita mau kembalikan ke diri kita, kalau di antara kita, itu ada yang merasa, kok hari-hari saya bingung ya, mau kita ngapain hari ini, berarti hidupnya itu masih gaje. Hidupnya nggak jelas. Kalau ada di antara kita, misalnya ketika bangun tidur, kita itu bingung, hari ini kita itu ingin menghabiskan hari itu dengan apa. Berarti orang yang seperti itu hidupnya masih gaje. Dia nggak tahu apa yang ingin dia raih. Nah, maka agar kita itu bisa punya arah yang jelas adalah kita taruh dulu kan tadi tujuan yang ingin kita capai itu apa, atau keinginan terbesar hidup kita itu apa. Nah, yang jadi persoalan, ini jadi persoalan Bilal. Apa tuh, Kak? Ternyata agar orang itu arah hidupnya bisa jelas, itu nggak sekedar dia naruh tujuan di depan hidupnya, tetapi dia harus pastikan tujuan yang dia taruh itu adalah betul-betul tujuan yang memang di akhir hidupnya itu akan membahagiakan dirinya. Kakak punya cerita. Apa tuh cerita tuh? Boleh tuh. Mudah-mudahan cerita ini belum ada yang dengar. Kalau sudah ada yang dengar, pura-pura tidak tahu. Jadi ceritanya itu terjadi pas bulan Ramadan. Nah, waktu itu kakak dan beberapa sahabat kakak itu pengen bikin film. Jadi pengen syuting ceritanya. Nah, syutingnya di mana? Temennya kakak itu bilang, Amda, nanti kita syuting di satu puncak gunung. Sebetulnya bukan puncak gunung, puncak bukit yang pemandangan di atas itu begitu indah. Terus akhirnya kami katakan, oke, siap. Tapi sayangnya perjalanan menuju ke puncak bukit itu tidak sebentar. Harus ditempuh perjalanan pakai mobil sekitar 1 jam. Sudah terbayang sulitnya? Oke, nggak apa-apa, kita perjalanan 1 jam. Tapi tunggu dulu, Kak. Itu memang perjalanan 1 jam. Tapi agar kita bisa sampai di puncak itu dan mendapatkan pemandangan yang indah, kita itu harus berangkat pagi-pagi. Berarti habis subuh kita harus berangkat. Kenapa? Karena 1 jam perjalanan itu nanti kita harus berjalan kaki untuk sampai di puncak. Yang itu bisa makan 3-4 jam. Sudah terbayang bagaimana kesulitannya? Tapi tidak masalah. Tidak masalah. Kenapa? Yang terbayang di kepala kami,
Oke, perjuangan yang harus kita lakukan nggak seberapa, asal nanti kita bisa lihat pemandangan yang indah di puncak. Siap? Siap, berangkat. Setelah berangkat, pakai mobil, kemudian terjatuh di perjalanan ketika jalan sampai di bukit itu, jam 12 siang. Sekali lagi kakak ingatkan, itu pada saat bulan Ramadan. Berarti pengorbanan yang kami keluarkan itu begitu besar. Ketika jam 12, sudah itu puncak-puncak matahari sangat tinggi, kami sampai di puncak. Alhamdulillah akhirnya sampai juga. Ketika sampai, apa yang terjadi? Akhirnya teman kakak tadi, yang merekomendasikan datang ke bukit itu, mengatakan satu hal yang tak terduga. Yang bikin kami semua shock. Yang bikin bunyi jantung kami yang awalnya itu pop jadi rock. Wis, apa itu? Dia katakan seperti ini. Kak Amda, maaf baru berkata sekarang. Sepertinya bukit yang kita daki itu adalah bukit yang salah. Nah, kenapa? Karena ternyata bukit yang benar itu ada di sebelah. Yang pemandangan indah itu di sana, yang di sini itu bukitnya begitu gelap. Yang kita lihat itu hanya jurang. Hanya pemandangan kosong yang tidak ada artinya. Antum bisa bayangkan apa yang ada di kepala kami semua ketika dia berkata itu. Kalau seandainya boleh berkelahi di situ, mungkin kami akan saling hentam. Saking teman, karena apa? Pengorbanan dikeluarkan begitu besar. Sementara mobil, yang kita jalan kaki. mobil ya kan ya, itu belum biaya sewanya, belum yang nyupir, belum itu puasa, sampai di puncak panas. Antum bisa bayangkan bagaimana emosinya saat itu. Tapi tenang, ternyata kita masih bisa memanjat turun dan kemudian untuk balik ke tempat yang tadi direncanakan. Itu baru tentang mendaki bukit. Anda bisa bayangkan betapa sakit hatinya. Nah sekarang bayangkan kalau itu adalah hidup kita. Kalau ternyata kita tuh naruh asal-asalan puncak yang ingin kita daki, tujuan hidup yang ingin kita raih. Yang kita berharap setelah kita menggapai puncak itu, sebagaimana tadi kakak mendaki gunung ingin melihat pemandangan yang indah, ternyata bayangkan kalau hidup tadi kita taruh tujuan, yang tujuan itu pemandangannya tidak seindah yang seperti kita bayangkan. Gara-gara apa? Gara-gara di awal kita salah taruh tujuan. Yang penting punya tujuan, yang penting besar. Yang penting cita-citanya begitu luar biasa, bangga di depan orang-orang. Ternyata setelah kita raih, ternyata keindahannya, kebahagiaannya tidak seperti yang kita bayangkan. Kira-kira sakit atau enggak? Wah, di PHP-in banget itu pasti. Itu lebih sakit daripada diputusin oleh orang yang kita suka. Kalau iya, kenapa? Karena bukan diputusin ya, ditolak lebih tepatnya ya. Kalau diputusin ditolak pacaran ya. Kalau ditolak lamarannya oleh orang yang kita suka, itu masih nggak seberapa. Kenapa? Kita bisa melamar orang yang lain yang mungkin lebih baik daripada dia. Ini penuh emosi sepertinya. Berat nih. Saya sebagai remaja bergejolak hati saya ini. Bergejolak. Sudah mulai merasakan emosi kakak lah. Nah, itu masih bisa diulang. Lah gimana hidup kita? Hidup kita tuh umur yang kita korbankan, uang yang kita keluarkan, pendidikan yang kita habiskan untuk mencapai tujuan kita. Yang ternyata ketika kita sampai di puncak, oh cuman gini doang. Padahal umur kita sudah habis, sudah mau mati. Antum bisa bayangkan gimana rasanya. Oleh karenanya, kalau yang pertama tadi kakak bilang, agar kita punya arah yang jelas, pertama kita harus memang tentukan tujuan. Oke, satu sudah selesai. Yang kedua, jangan sampai kita tuh naruh tujuan yang tidak seperti seharusnya kita sebagai seorang muslim. Nah, itu yang kedua. Nah, itu mungkin Bilal. Wah, ceritanya nih cocok dibuat film. Biar tayangnya laris sih kayaknya bikinin film nih. Judulnya apa nih kalau film nih penonton nih? Penonton sepertinya sudah mulai heboh. Siapa tahu ada sesuatu yang menarik yang mungkin bisa dibaca. Oh iya. Ini penonton nih ada request gak nih? Ada request pertanyaan tidak? Lebih keras katanya penonton. Dikira itu Dora. Katakan di mana peta lebih keras. Katakan di mana peta lebih keras. Luar biasa ya. Penonton kita ini. Anak Dora Explorer juga masuk sini ternyata ya. Masa kecil kurang bahagia berarti. Nah Kak, tadi kan kakak udah cerita panjang tuh. Yang pertama kita tuh harus menentukan tujuan. Dan tujuannya tuh nggak boleh ecek-ecek. Dan selanjutnya, kalau misalkan tujuan kita sudah kita tetapkan, tapi kita dari awal tuh udah salah, udah males-malesan, dan akhirnya
tujuan yang kita raih selama bertahun-tahun hingga tua itu nggak sesuai apa yang kita harapkan gitu Kak. Nah, Yap. itu kan Kakak udah ceritain tuh bagaimana proses-proses panjangnya. Ada lagi nggak yang perlu kita ketahui di balik finding the direction of life ini coba selain yang tadi? Yang ketiga, nah ini yang ketiga Nah, yang paling penting ini. dalam tema kita, dan mungkin ini adalah yang Bos. terakhir. Maksudnya bukan pesan kakak yang terakhir ya, seperti kayak mau kemana ya. Jadi yang ketiga, tadi oke, kalau mau kita review ya. Satu, gimana caranya agar kita tuh punya arah hidup? Satu, Anda harus tentukan tujuan. Yang dengan Iya. tujuan itu, kalian itu bisa tahu kalian tuh sedang ada di jalan yang benar atau salah. Nggak mungkin kita bisa ukur hidup kita sekarang benar atau salah kalau kita nggak tahu tujuan yang kita taruh. Betul? Tuh. Satu. Dua, sekarang jangan walaupun kita menentukan tujuan, jangan asal menentukan tujuan. Apa dampak dari salah menentukan tujuan? Adalah sesal di kemudian. Nah, jadi yang ketiga yang paling penting, pertanyaannya adalah tujuan seperti apa yang harus kita letakkan. Maka agar kita tahu tujuan apa yang harus kita taruh, itu jawabannya adalah agar kita kenali dulu sebenarnya kita itu siapa. Kita harus kenal dulu identitas kita siapa agar kita bisa taruh tujuan kita yang benar. Ilustrasi itu kayak gini. Ilustrasinya karena kakak kan suka main bola. Antum suka main bola nggak? Main ini jaipongan saya mainnya. Hobi yang sangat universal ya. Iya. Bakat saya nari emang bakat saya. Itu serius? Enggak. Saya sudah percaya loh. Masa baju kayak gini kayak Syekh Jaipongan? Tadi katanya siapa? Mirip siapa tadi katanya ya baju antum? Syekh Puji. Ya. Syekh Puji itu zaman kapan ya? Ya, apa tadi? Misal kita untuk bisa naruh tujuan itu agar nyambung, agar sesuai dengan maksud yang kita harapkan, kita harus kenal siapa kita. Jadi ibaratnya kalau dalam sepak bola, penting untuk mengenali identitas diri agar kita tidak salah dalam menetapkan langkah. Antum bisa bayangkan kalau dalam sepak bola salah kenali identitas, misalnya kita nggak tahu siapa tim kita, siapa lawan kita, siapa wasitnya, apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah kita akan asal nendang, kita asal akan kemana saja karena kita tidak mengenali siapa teman kita gitu. Tujuannya, bahkan kita nggak tahu gawang kita di mana gitu kalau kita tidak kita kenali dulu identitas. Nah, identitas kita itu sebagai identitas kita itu siapa? Sama kayak misalnya kalau antum mengenali diri sebagai seorang dokter, maka tujuan antum adalah menyembuhkan orang sakit. Kalau antum itu adalah seorang mekanik, berarti tugas antum itu adalah untuk memperbaiki alat. Jangan sampai terbalik, jangan sampai salah mengenal identitas. Antum itu menyembuhkan alat sebagai dokter, dan antum sebagai mekanik menyembuhkan orang sakit. Wah, kebalik tuh. Kebalik. Oleh karenanya, kalau kita itu sebagai manusia, kita harus kenal diri kita, yaitu asal muasal kita. Nah, penting agar kita tahu menghubungkan siapa diri kita dan apa yang kita jalani. Kita tadi kalau contoh misalnya, Kak, salah nggak sih kalau kita itu naruh misalnya tujuan kita itu adalah untuk menjadi misalnya profesi tertentu, jadi dokter misalnya, atau pengen jadi PNS, ya cita-cita universal itu kan ya. Jadi PNS, salah atau enggak itu adalah tujuan akhir saya. Nah, kayak tadi pertanyaan kakak adalah, apakah betul setelah kalian tuh menjadi PNS, hidup Anda berakhir? Jawabannya belum. Jawabannya hidup Anda terus berlanjut. Berarti apa? Berarti menjadi PNS itu bukan akhir dari perjalanan kita. Kalau ternyata itu masih lanjut, sekarang nanti kita akan terus hidup sampai nanti kita mati. Pertanyaan kakak, apakah kematian itu adalah hasil akhir atau finish dari perjalanan hidup kita? Jawabannya, belum. Kenapa? Karena setelah kehidupan mati, seorang muslim sadar bahwa nanti kita akan ketemu alam berikutnya, namanya alam barzah atau alam kubur.
Maka taruhlah cita-cita sampai ke sana, sampai ke alam barzah. Apa? Misalnya menjadi orang yang alam kuburnya itu menyenangkan, atau alam kuburnya itu tidak mendapatkan siksa. Kenapa? Karena kita sampai ke kehidupan yang seperti itu. Jadi taruhlah cita-cita sampai ke sana. Pertanyaannya sekarang, kalau sudah sampai alam kubur, apakah sudah selesai kehidupan kita? Ternyata jawabannya belum. Karena setelah itu, kita akan masuk season 3 kehidupan kita. Yaitu kita akan masuk ke padang mahsyar. Sebuah lapangan, sebuah padang, yang di sana itu tidak ada batas. Yang di sana manusia dari zaman Nabi Adam, sampai zaman nanti setelah hari kiamat itu dikumpulkan untuk menghitung tentang hisab atau pertanggungjawaban hidup kita di dunia. Ulama ada yang menyebutkan sampai bisa 50.000 tahun, dan itu kita nggak tahu apakah seperti kehidupan 50.000 tahun dunia ataukah lebih. Intinya lama, simpelnya. Sudah selesai? Ternyata belum, masih ada season 4 kehidupan kita, yaitu apa? Yang namanya akhirat. Pilihannya di situ tinggal 2. Teman-teman itu akan finish di gerbong yang namanya neraka, atau teman-teman akan finish di terminal yang namanya surga. Pilihannya tinggal 2. Nah, berarti apa? Dengan kita sadar, dengan kita yakin bahwa kelak episode kehidupan kita akan sampai ke season 4 itu, maka kalau kita naruh cita-cita, jangan sampai naruh cita-cita itu seperti orang yang tidak kenal mati. Yaitu orang naruh cita-cita cuma sebatas hidupnya saja. Taruhlah cita-cita sampai titik akhir kita. Apa itu? Sampai seperti yang Anda bilang tadi, sampai di surga. Nah, mengenai tentang sampai di surga, ada satu cerita lagi nih yang mungkin sangat inspiratif apa tuh? untuk Boleh kita. ceritain dong. Antum sepertinya sangat excited dengan ceritanya doang ya. Ya gimana lagi saya? Oke, ceritanya gimana? Mungkin teman-teman pernah dengar cerita tentang 4 orang pemuda yang istimewa. Terus. Namanya siapa? Namanya Mus'ab bin Zubair, Urwah bin Zubair, kemudian Abdul Malik bin Marwan, sama yang terakhir Abdullah ibnu Umar. Jangan bilang nggak ada yang kenal. Saya juga agak lupa itu siapa. Oh, itu modus ngeles anak-anak sekarang ya. Agak-agak lupa itu. Agak lupa, padahal emang nggak pernah tahu. Pertama, jadi ceritanya 4 orang pemuda istimewa ini, ternyata mereka itu pas lagi nongkrong, lagi ngumpul-ngumpul di depan Ka'bah. Belum kenalan Kak katanya. Ya bener, Anda sangat jujur Anda PRD. Ini orang-orang milenial. Belum kenal Kak. Jawaban-jawaban netizen zaman sekarang. Baik. Jadi ceritanya 4 orang pemuda ini lagi nongkrong. Ceritanya di depan Ka'bah. Yang mereka itu karena lagi di depan Ka'bah, tiba-tiba salah seorang dari mereka itu kemudian langsung bilang seperti ini. Mumpung kita di depan Ka'bah, coba masing-masing dari kalian coba sebutkan apa keinginan terbesar kalian. Siapa tahu keinginannya akan terkabul karena kita lagi di depan Ka'bah. Akhirnya dimulai sama yang namanya Mus'ab bin Zubair. Dia bilang, saya itu nanti cita-cita terbesar saya itu pengen menguasai Irak. Dia pengen jadi gubernurnya Irak. Dan juga saya pengen nanti nikah sama yang namanya Satinah binti Husain. Sapal ya Aisyah Alhamdulillah. Dan yang kedua, ternyata dia juga pengen nikah sama yang kedua, namanya Aisyah binti Tolhah. Ternyata dia punya cita-cita poligami. Langsung ketawa. Ya serius bener. Si Mus'ab bin Zubair ini, dia utarakan cita-cita itu di depan Ka'bah. Saya itu pengen menguasai Irak, dan saya pengen nikah sama yang namanya, kalau kakak ada salah ya, namanya itu Satinah binti Husain dan Aisyah binti Tolhah. Dua-duanya itu adalah perempuan yang istimewa karena dia cerdas, cantik, dan dia itu pintar. Ya sama ya, cerdas dan pintar. Jadi sangat perfecto. Si Mus'ab ini pengen dapat dua-duanya. Dia mengamalkan daripada kita harus mengorbankan salah satu, mending ambil kedua-duanya.
Dia praktekkan ya. Saya suka cerita gini, saya semangat. Kalau cerita gini saya semangat. Akhirnya apa? Ternyata betul perkataan Mus'ab itu dalam beberapa tahun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelak nanti kita kenal yang namanya Mus'ab bin Zubair, antum bisa googling, dia adalah gubernurnya Irak pada zaman itu. Nah, kemudian apa? Kemudian enggak PRD, apa apa cita-cita dunianya. Nah, silakan disebutkan cita-citanya, siapa tahu dikabulkan. Seperti Mus'ab bin Zubair tadi. Oke, yang kedua ya. Ya, yang kedua, si Urwah bin Zubair, ini saudaranya, karena sama-sama bapaknya namanya Zubair. Si Urwah ketika dia ditanya, apa cita-cita terbesarnya? Dia bilang, saya nggak pengen berpuasa. Saya cuma pengen, saya itu jadi ahli agama, ahli hadis, yang dengan itu orang-orang merujuk agama sama saya. Akhirnya apa? Memang di kehidupan berikutnya, maksudnya bukan kehidupan dunia lain ya, kehidupan setelah itu, ketika dia sudah bertahun-tahun setelahnya, dia memang jadi orang yang kita kenal sekarang sebagai seorang ahli hadis. Antum bisa cek biografi beliau, namanya Urwah bin Zubair. Dikabulkan oleh Allah. Ketiga, namanya Abdul Malik bin Marwan. Dia katakan, ente cita-citanya cuma tadi, berkuasa di Irak, mau jadi ahli agama. Saya pengen cita-cita yang lebih besar. Dia katakan, cita-cita saya itu pengen jadi khalifah. Antum tahu khalifah nggak? Hah? Antum tahu khalifah nggak? Tahu lah. Oh, tahu. Dia pengen cita-citanya menjadi orang yang memimpin seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Wah. Jadi gubernur Irak kalah, ahli agama menurut dia masih kalah. Saya menguasai memimpin kaum muslimin. Oke, 3 orang sudah bilang semua cita-citanya. Sekarang tinggal Abdullah bin Umar. Siapa dia? Anaknya Umar bin Khattab. Ketika ditanya cita-cita kamu apa? Dia bilang, cita-cita terbesar saya itu ingin masuk surga. Dia cuma berkata sesimpel itu. Dia nggak pengen berkuasa, dia itu nggak pengen wanita, dia nggak bilang tentang nikah, dia nggak bilang tentang menjadi orang yang terbaik, dia nggak bilang tentang jabatan yang berkuasa, dia cuma bilang, saya cuma pengen masuk surga. Akhirnya apa? Kalau kita bisa telaah, kemudian para ulama itu mengatakan, dan itulah cita-cita terbesar yang bisa diraih oleh seorang muslim. Seorang muslim itu nggak boleh kalau harga dirinya itu cuma dihargai dengan dunia. Misalnya dengan jabatan, misalnya dengan wanita, misalnya dengan harta. Karena apa? Harga diri seorang muslim itu jauh lebih tinggi daripada itu. Oleh karenanya jawaban Abdullah bin Umar tadi itu adalah jawaban terbaik yang bisa dijawab oleh seorang muslim ketika dia ditanya, cita-cita kamu itu apa? Berarti saya udah terbaik nih. Alhamdulillah, makanya tadi kakak bingung, habisnya materi apa lagi? Ternyata hostnya sudah menjawab dengan benar. Maksud kakak, itu agar kita memulai membangun keyakinan itu dalam diri kita. Antum, kalian, teman-teman, itu orang yang dimuliakan Allah dengan Islam. Yang berarti status antum, derajat antum itu adalah manusia yang paling mulia. Rugi kalau kalian, teman-teman itu menghargai, naruh label diri kalian itu dengan nilai-nilai dunia. Naruh misalnya, cita-cita terbaik saya, perjuangan terbaik saya untuk di dunia ini, yang saya berkorban di dalamnya, yang saya itu harus rela mengenyampingkan yang lain adalah untuk meraih jabatan. Betapa kecilnya nilai itu, meskipun itu tidak salah. Kalau apa? Kalau berbagai hal yang kita raih di dunia itu adalah kita capai untuk menjembatani kita menuju surganya Allah. Itu baru mantap. Sayangnya, kebanyakan dari kita itu terputus di situ doang. Saya pengen kuliah sukses. Saya pengen PNS yang gajinya tinggi. Saya pengen cita-citanya itu jadi dokter yang terkenal. Saya pengen bahkan yang terbaru, karena ini misalnya generasi milenial, saya pengen jadi artis yang itu bisa konser keliling dunia. Seperti siapa? Seperti Agnes Monica. Kalau nggak cukup keliling dunia, itu kemana lagi? Keliling alam goib. meninggal dulu. Supaya meninggal dulu. Pesertanya siapa? Pesertanya genderuwo, kuntilanak. Korin. Karena ternyata sudah terlalu tinggi, konser keliling dunia sudah semua. Nah, maksud kakak, kalau ternyata capaian kita berhenti sampai di situ saja, ini seperti orang yang tidak
kenal dengan hari akhir. Seperti seolah-olah dia hidup selamanya di dunia saja gitu. Nah, berarti maksud kakak adalah nggak masalah kalau kita itu ingin meraih kehidupan dunia. Tapi yang masalah kalau gara-gara dunia kita lupa dengan tujuan kita sebenarnya. Masya Allah. Mungkin itu yang ingin kakak sampaikan di sini. Kalau ada yang mau sharing-sharing atau berbagi silakan. Nah, pas banget nih. Kakak nih kayaknya pintar sekali memainkan waktu ya. Ini pas banget nih. Kita ada waktu sekitar 15 menit untuk pertanyaan. Silakan penonton ada yang ingin bertanya. Kita sama ya. Kita ngopi-ngopi dulu kita. Ya, gimana supaya kita tidak tersesat? Jawabannya tadi sudah dibahas, kakak ulangi lagi, mudah-mudahan bisa ditangkap dengan mudah. Caranya adalah, pertama supaya tidak tersesat adalah teman-teman itu harus ditentukan dulu apa sih keinginan terbesar yang ingin diraih. Satu kan ya. Yang kedua, teman-teman harus pastikan keinginan yang terbesar yang tadi sudah dicantumkan menjadi azam sebagai tekad hidup teman-teman, itu nggak boleh keinginan atau tujuan yang salah. Gimana kita bisa tahu tujuan itu salah kalau itu tidak sesuai dengan maksud dari penciptaan kita dan tidak sesuai dengan akhir dari kehidupan kita. Nah, akhir kehidupan kita di mana? Adalah nanti kelak di akhirat. Oleh karenanya, taruhlah tujuan hidup kita, capaian tertinggi yang ingin diraih teman-teman itu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi insya Allah dengan begitu, kalau kita naruh tujuan kita ke surga, maka nanti kita akan hidup. Jalan yang kita tempuh itu adalah jalan gimana surga itu bisa dicapai, yaitu dengan sesuai dengan Islam. Itu satu-satunya jalan supaya kita itu nggak tersesat dalam menjalani hidup di dunia. Siap. Oke. Bagaimana? Sudah puas? Mudah-mudahan jelas. Jelas banget pasti. Ini ada yang nanya nih. Oke, siap. Angga.PRD. Ya, itu abaikan saja. Saya tahu dia tuh sering nonton. Dia tuh anggota kayaknya. Ya itu adalah teman-teman pemuda Bismillah sebenarnya. Di pemuda Bismillah ini bukan promosi. Pemuda Bismillah itu kita dari berbagai macam kalangan, dari pelajar, siswa, dan ya termasuk seperti orang-orang seperti Angga ini ya. Itu jangan diartikan negatif ya. Apa katanya Angga? Kak, kalau visinya surga kan udah jelas. Tuh akhirat, Kak. Antum baca yang benar. Coba ada Kak Amda yang baca, ribet, panjang kayak novel. Ya, mana tadi ini anak agak susah men-scroll. HP Nokia kayaknya ya. Wadaw, Anda melakukan ujaran kebencian lagi. Ini aja nih. Yang paling bawah, pokoknya yang paling baru. Yap. Hikmahwati 9. Siap. Itu ada yang bilang coba HP-nya berdiri. Dia ini nyuruh benda mati untuk bisa berdiri sendiri. Bagaimana ceritanya? Mohon maaf Kak. Mohon maaf, itu bukan ujaran kebencian. Apa tadi Bilal? Ini tuh. Coba baca Kak. Antum fungsi jadi host apa dah nyuruh pemateri untuk baca sendiri? Kalau saya baca putus-putus. Oke. Kayak hubungan orang di luar sana. Gimana? Tadi siapa ya namanya? Ahon kayak gini di zaman sekarang susah nyari teman yang ngajak dalam kebaikan, apalagi terkadang iman itu naik dan turun. Dan Allah itu membolak balikan hati manusia. Bagaimana cara istiqomahkan diri? Jawabannya singkat. Anda harus punya circle atau teman-teman yang sesuai dengan tujuan hidup Anda. Kalau antum, teman-teman, itu kumpul sama orang-orang yang tujuannya itu jadi artis, Anda akan jadi artis. Nah, kalau Anda tadi naruh tujuan hidup Anda itu masuk surga, kumpullah sama orang yang punya tujuan yang sama. Jadi gabung di Pemuda Bismillah. Salah, teman surga. Promosi di akun yang tidak sesuai. Oke, siap bos. Lanjut. Apa lagi? Baca aja Kak, situ banyak Kak. Wadaw, ente ini makan gaji buta ini. Saya nggak digaji. Oh, nggak digaji ya? Aduh, karena kepencet apa ini? Tempel. Bentar. Malah kepencet laporkan komentar. Mohon maaf ya kalau yang kelapor komentarnya. Layarnya agak susah diajak berteman. Gimana kalau kita
Ferindi Ningtyas, di follow Ferindi Ningtyas. Gimana kalau kita udah punya tujuan surga, tapi orang nganggap tujuan kita salah? Lalu gimana kita tetap yakin bahwa tujuan kita udah benar? Gimana kita yakin tujuan kita menetapkan surga sebagai tujuan itu bisa yakin benar? Anda harus ngaji kajian Islam yang membuat Anda tahu kenapa Anda diciptakan. Maksudnya gimana? Singkatnya adalah kalau dengan ngaji, nanti kita akan ngerti kenapa pilih surga sebagai tujuan. Itu adalah hubungannya dengan maksud penciptaan kita. Karena kita sadar kita hamba Allah. Yang kita ada di dunia. Ente itu lahir di dunia ngapain? Pernah nggak nanya sama diri sendiri? Lahir dari perutnya emak. Terus nanya, sekarang saya lahirin ngapain ya? Maka orang yang cerdas adalah orang yang bertanya tentang asal-usulnya. Saya ini ada lahir di muka bumi ini dari siapa? Nah, karena kita sadar kita itu adalah hambanya Allah, maka kita tanya sama Allah, ya Allah, tujuan engkau menciptakan saya itu untuk apa? Jawabannya ketemu di Quran, yaitu untuk liya'budun, menjadikan semua aktivitas kita adalah untuk mengabdi kepadanya, untuk ibadah pada Allah. Nah, intinya panjang, kalau kakak jelaskan di sini, waktunya habis, kepotong. Jadi singkatnya, kalau gimana caranya adalah kita harus ngaji secara rutin, kajian keislaman yang membuat kita sadar dan yakin tentang maksud dari hidup kita. Itulah mungkin. Siap. Terima kasih, Kak. Jadi, Kayaknya udah habis waktunya. Wadaw. Nah, Oke. closing statement. Wah, Anda telah zolim terhadap orang-orang yang bertanya, Bung. Dah, kakak kasih kata penutup nih, kesimpulan kita nih. Habis itu saya, habis itu gantian. Itu tuh, antum tuh. Kalian berdua anak tandain ya yang nge-skip pertanyaan anak, kata Angga PRD. Coba kita bahas sedikit lagi ya, siapa Bilal ya? Boleh ya? Ini. Oh iya, cepat, segera. Aduh, apa ya tadi ya? Ini terlalu jauh Angga PRD, tolong Anda copy paste lagi. Kak, Ya apakah sudah, pramuka biar- dapat dosa atau enggak, Kak? Kalau pramuka, kalian kalau pengen tahu yang sedang kalian lakukan itu dosa atau enggak, jawabannya adalah cari tahu apakah dalam aktivitas Anda itu ada hukum-hukum Allah atau syariat Islam yang dilanggar atau enggak. Kalau dalam pramuka itu ada yang dilanggar, pasti udah dipastikan bahwa pramuka itu dapat dosa dengan pramukanya. Tapi kalau dipastikan dalam pramuka Anda nggak melakukan hal-hal yang melanggar syariat Allah, insya Allah aman. Tinggal dicari, ada nggak dalam pramuka itu yang melanggar syariatnya Allah. Silakan dicek sendiri, nggak bisa dibahas satu persatu di sini ya. Ya, siap. Yap. Kayaknya sepatu kita habis. Mohon maaf ya penonton. Aduh, Kalau banyak bisa- sekali. Iya, kalau bisa privat aja ya. Kak Abda, nomor WA-nya boleh dicantumkan di sini supaya penonton bisa WA. Kalau menurut kakak lebih enak itu adalah ngaji tatap muka. Jadi di daerah masing-masing. Iya bener. Kalau daerah masing-masing, nanti kan ada kajian-kajian keislaman. Itu ada teman surga di cabang masing-masing tuh. Ya udah gantung lagi. Gabung aja di situ gitu. Woi. Nah, di sana insya Allah akan terjawab semua pertanyaan teman-teman, semua kegalauan. Kak Bilal udah lepas peci saking bingungnya. Oh iya nih, Panas materinya ya. berat sekali. Oke, siap bos. Apalagi tadi kalimat penutup ya? Udah nih, ntar lagi udah mau beres nih. Ayo kita tutup. Apa tadi? Oh iya, kalimat penutup. Bentar, kakak coba pikirkan dulu yang singkat ya. Ya, jadi penutupnya mudah-mudahan ini adalah bagian yang paling penting yang bisa teman-teman ingat dan bawa tidur malam ini agar bisa tidur dengan nyenyak adalah bahwa kita coba renungkan ke diri kita lagi, kembalikan. Apakah kita tuh termasuk orang yang sudah punya arah hidup yang jelas atau belum? Kalau jawabannya belum, kenapa jawabannya belum? Karena ternyata kita belum menentukan tujuan, maka tentukan tujuan dari sekarang. Orang yang punya tujuan hidup itu, ingat, ini adalah pesan dari kakak, orang yang punya tujuan itu bisa dilihat dari orang yang dia itu punya sesuatu untuk diperjuangkan. Orang yang dia punya tujuan hidup, yang jelas arahnya, dia tahu apa-apa saja yang dia harus korbankan. Yang dia itu boleh kehilangan itu, tapi dia nggak boleh kehilangan tujuan hidupnya. Kalau misalnya yang ketiga, orang yang punya tujuan hidup itu juga tahu apa yang harus dia kesampingkan. Yang dia boleh lewatkan, tapi tujuan hidupnya nggak boleh lepas. Misalnya kayak orang yang tahu bahwa tujuan hidupnya surga, maka dia boleh kehilangan segalanya, asal dia jangan sampai kehilangan ridhonya Allah. Karena dengan hilangnya ridho Allah, dia akan kehilangan surga. Dia boleh kehilangan harta,
Dia boleh kehilangan uang, dia boleh kehilangan pasangan, dia boleh kehilangan jabatan, asal satu, jangan sampai dia kehilangan tujuan hidupnya, yaitu masuk surga. Itu mungkinlah yang bisa kakak sampaikan. Mohon maaf kalau dalam live hari ini kakak banyak bercanda, tidak berkenan, atau Iya. malah menyinggung perasaan. Apalagi Bilal, mohon diampuni agar Oh iya. kita semua itu bisa tenang. Iya, mohon Jadi maaf sempat jika aja saya lagi membuat bercanda ya. salah. Saya Ya, mohon manusia maaf. biasa, tempat salah dan dosa. Terima kasih para Kak Amda yang sangat kece dan masih muda sepertinya. Sepertinya Ya, tuaan antum ya. saya masih sekolah loh, saya masih 3 SMA ya. Oke, Nah, siap bos. kepada teman-teman semua jangan lupa besok nonton lagi. Mari isi malam kita dengan waktu yang produktif. Insya Allah tidak sia-sia menonton ini, akan selalu meningkat pahala kita bersama ya. Amin. Ya Kak ya. Mudah-mudahan bisa Amin. bermanfaat. Baik, terima kasih semuanya. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Mari kita baca doa penutup majelis ya. Ya, siap. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Main bareng ngaji bareng ke surga pun bareng. Main bareng ngaji bareng ke surga pun bareng.